Oke, halo guys, selamat sore. Sebelum saya melanjutkan aktivitas saya di sore hari, setelah saya belajar editing, After Effects, Premiere Pro, dan yang lain-lain, biasanya untuk konten saya di YouTube saya yang bernama NSTP. Sebelumnya, karena saya ini adalah orang yang suka dan hobi nonton film, jadi saya biasanya di senggang atau di hari libur itu saya bisa atau menyaksikan film-film yang saya sukai atau yang saya membuat penasaran. Salah satunya yang baru 2 hari yang lalu saya tonton adalah film tentang ini, guys. Adolescence. Saya kurang mengerti cara penyebutannya, yang artinya masa remaja. Film ini adalah series keluaran dari Netflix, film yang tentang masa remaja yang dimana anak 13 tahun yang masih SMP melakukan perbunbunan terhadap temannya. Film ini sangat bagus untuk orang tua ataupun untuk keluarga-keluarga yang baru mendidik anaknya di masa remaja di usia 13 tahun atau di masa SMP. Anak yang tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya dengan penuh karena anak di masa itu adalah anak yang masa pubernya yang sedang horm lagi naik-naik dan dia itu lagi masa puberitas yang sangat tinggi. Sebagai laki-laki dia akan menunjukkan secara superior bahwa dia itu adalah laki-laki yang memang jantan, hebat dan segalanya. Ingin selalu tampil di depan orang-orang agar orang juga mengenal dia, agar orang juga tahu bahwa dia adalah laki-laki yang memang benar diperhatikan oleh kaum hawa. Film ini, Adolescence, ini adalah film yang menceritakan tentang anak 13 tahun ini ternyata diketahui oleh kepolisian melakukan perbunbunan terhadap teman sekolahnya yang mereka ini sama-sama belajar, yang artinya mereka satu kelas. Anak yang baru bangun pagi langsung disergap dengan cara, mungkin tahu dengan cara penyergapan teroris jika sedang bersembunyi, caranya hampir sama seperti itu. Bocah 13 tahun yang langsung disekap atau disergap di dalam rumahnya dan dibawa di kepolisian. Di sini banyak cara-cara atau film ini yang menceritakan tentang realita sosial di kehidupan kita yang tidak akan pernah lepas. Kenapa saya bilang? Dari film ini akan menunjukkan dari cara proses anak tersebut melakukan pendataan di kepolisian, dia diarahkan untuk melakukan data-data yang valid. Dia diberikan pilihan untuk pendampingan, apakah ingin pendampingan orang tua atau orang lain yang ia percayai, dan di sini juga akan diberikan keluarga pilihan apakah ingin didampingi atau membantu melalui pengacara dari luar atau yang diperbantukan oleh kepolisian. Di sini film ini sangat benar-benar menjelaskan secara realita bahwa cara proses untuk berproses berpidana itu ada di film ini. Yang artinya saya tidak tahu seperti apa prosesnya antara dewasa dengan anak-anak itu, apakah memang dibedakan? Seharusnya dibedakan ya. Tapi di sini saya melihatnya prosedurnya hampir mirip dengan dewasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang di sini filmnya itu memang proses hukum yang berjalan mungkin semacam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia. Film ini intinya kenapa saya suka dengan film ini, durasinya ada 4 episode. Film yang menceritakan anak kecil ini, anak 13 tahun yang lagi horny-horninya,
itu tertangkap CCTV melakukan perbunbunan di temannya terhadap teman ceweknya yang tidak jauh dari parkiran sekolah. Ya mungkin sekitar 300 meter atau 400 meter mungkin bisalah jalan kaki ke tempat itu. Dan CCTV menunjukkan bahwa bocah ini, pertama, dia sudah pintar menghilangkan barang bukti. Yang kedua, dengan cara dia melakukan perbumbunan terhadap temannya itu, dia tidak tertangkap kamera secara detail. Hanya bagian punggung belakangnya saja yang terlihat. Dan setelah ditelusuri ternyata anak ini tidak jauh dari sekolah mereka. Anak yang sangat benar-benar harus diperhatikan oleh orang tuanya. Dan di sini saya sukanya film ini kenapa? Dari cara pengambilan gambar itu sangat keren sekali. Seakan-akan film ini memang one take, one camera. Yang artinya satu kamera dengan satu adegan yang terus bergantian. Seakan-akan tidak ada pemotongan, tidak ada cut, tidak ada yang lainnya. Jadi dia itu satu kamera itu berjalan, seakan-akan pemeran utamanya itu yang akan datang ke kameranya dan mengarahkan si pemeran utama untuk berganti peran dengan pemeran yang lain. Sangat bagus sekali. Baru ini saya melihat cara kamera yang sangat simple. Mungkin sepertinya budgetnya juga sangat-sangat minim untuk produksi ini. Tapi kesan dari film ini sangat-sangat high class. Kenapa saya bilang? Film ini di ending, di episode terakhir itu akan menunjukkan bahwa orang tua yang benar-benar mendidik anaknya dari kecil sampai ia masa puber di SMP itu, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh anak itu, orang tua harus menerima. Karena itulah cara atau didikan dari orang tua tersebut. Di sini teman-teman atau orang tua yang baru atau anaknya yang masih sudah dalam tahap masa puber, tontonlah ini. Di ending film kamu akan melihat cara didik yang benar itu seperti apa. Tidak dimanjakan. Seharusnya orang tua si anak ini dulu katanya dia masih remaja, dia itu tidak pernah dimanjakan oleh anak ayahnya. Dia itu memang benar-benar taulah mungkin cara didik orang zaman dulu seperti apa. Dan di saat dia merasa bahwasanya cara didik orang tuanya di zaman dulu itu tidak baik untuk anaknya karena ada unsur kekerasan, dia berharap dia menerapkan ke anaknya tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan cara kelembutan, permintaan apa yang diminta oleh anaknya itu ia turuti. Dan akhirnya dia menerima konsekuensinya, anaknya harus menghadapi proses hukum yang begitu lama. Film ini benar-benar sangat bagus untuk Anda atau untuk orang-orang yang benar-benar cara mendidik yang benar itu. Ini akan melek terhadap Anda. Cara Anda akan merubah pola pikir mendidik anak yang benar itu seperti apa. Tidak dimanja, tapi diberikan sikap tegas. Itu yang harus sebenarnya dilakukan. Tidak dikeraskan untuk anak-anaknya, tapi diarahkan. Dan film ini benar-benar semuanya benar-benar film yang sangat-sangat perfect menurut saya. Hampir banyak film-film series yang saya tonton, Korea, Jepang, China, Indonesia, drama-drama yang mungkin mengulik tentang sosial, cinta, perang dan sebagainya. Mungkin ini salah satu film yang paling bagus menurut saya. Film ini memang cocok untuk orang-orang yang memang lagi belajar atau frustasi menghadapi anaknya. Itu sangat bagus. Mantap pokoknya. Lu harus tonton dulu film ini. Awalnya saya juga skeptis aja sih, film apa sih ini gitu. Karena dia terlalu santai, terlalu apa gitu. Dan saat terjadi penggerebekan di rumah itu tuh baru awal dari sampai menonton film ini. Endingnya
sampai di episode terakhir, di episode keempat. Tonton film ini guys, film Netflix, film yang sangat bagus untuk orang-orang yang sedang mendidik anaknya di masa puber. Next, film apa lagi akan kita review atau kita ulas? Tunggu di cerita film berikutnya. Bye bye.